Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. PPOK adalah penyakit yang menyebabkan kematian nomor 3 di dunia. Ini akibat dari kebiasaan merokok dan juga polusi udara. Akan tetapi, tenang, penyakit ini bisa dicegah dan juga bisa diobati. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai PPOK atau penyakit paru obstruktif kronik yang dalam bahasa Inggris dikenal juga sebagai Chronic Obstructive Pulmonary Disease. PPOK itu adalah penyakit paru yang sifatnya obstruktif, gejalanya adalah sesak. Faktor resiko dari PPOK ini adalah asap rokok yang pertama, yang kedua polusi udara, dan yang ketiga ada kemungkinan dari genetiknya. Jadi kebiasaan si pasien ini mungkin dia tidak terbiasa untuk memakai masker pada daerah-daerah yang berbahaya seperti asap rokok lah atau polusi udara dari daerah tempat mereka bekerja. PPOK ini terdiri dari dua jenis. Yang pertama adalah kronik bronkitis atau bronkitis kronik dan yang kedua adalah emfisema. Kedua-duanya memiliki gejala yang sama seperti sesak nafas dan kadang ada batuk juga, terutama pada pasien bronkitis kronik, dia disertai dengan batuk, sedangkan pasien pada emfisema yang paling menjadi gejalanya adalah sesak nafas. Tapi kedua-duanya bisa terjadi pada satu orang atau mungkin satu orang lebih kepada bronkitis kronisnya atau yang lainnya lebih kepada emfisemanya. Selanjutnya, 5 gejala utama dari PPOK. Yang pertama adalah sesak nafas, yang kedua batuk, yang ketiga biasanya nafas tersengal-sengal pada saat melakukan aktivitas, yang keempat dada terasa berat dan terdengar bunyi nyik-nyik atau mengi, dan yang kelima pasien akan merasa cepat lelah karena lemas. Jika mengalami gejala-gejala seperti yang tadi saya sebutkan, bisa berkonsultasi dengan dokter spesialis paru untuk mendapatkan penanganan dan juga mendiagnosisnya. PPOK ini tidak bisa disembuhkan, tetapi bisa kita kontrol dengan obat-obatan yang dikonsumsi. Dengan tujuan agar si PPOK ini tidak terjadi suatu proses perburukan. Obat-obatan yang diberikan adalah obat-obatan inhaler biasanya atau yang dihirup, akan tetapi ada juga yang diminum atau yang dikonsumsi secara oral. Kemudian terapi oksigen juga akan diberikan kepada pasien PPOK yang relatif sangat berat kondisinya karena dia akan merasakan sesak napas setiap saat. Dan untuk fisioterapi atau rehabilitasi medis itu sangat-sangat dianjurkan, terutama rehabilitasi dari fungsi parunya, kemudian dari otot-otot pernapasannya, dan juga pernapasan yang baik itu bagaimana sih, itu juga akan diajarkan. Sebelum kita terkena PPOK, kita harus melakukan pencegahan. Pencegahan dengan cara menghindari merokok atau asap rokok pastinya, dan juga kalau ada polusi udara atau polusi itu sebaiknya kita memakai masker. Dan apabila ada yang memiliki asma sejak kecil, itu juga harus kita obati dan kita kontrol supaya si asma ini tidak terjadi perburukan. Nah, apa sih bedanya asma dengan PPOK? Karena dia sama-sama kita ketahui gejalanya adalah sesak napas. Apa bedanya antara asma dengan PPOK? Kalau asma biasanya terjadi pada usia yang lebih muda dan mungkin dia ada genetik atau turunan dari keluarganya, ayah atau ibu atau saudara-saudaranya. Sedangkan PPOK dia lebih banyak kepada polusi udara atau asap rokok
Dan jelas keduanya ini sangat berbeda dan juga penanganannya pun berbeda. Walaupun sama-sama mempunyai gejala yang sama, yaitu sesak nafas. Sekian yang bisa dapat saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.